Inilah kisah dari Julia Prastini. Dia adalah seorang selebgram hijaber yang kerap membagikan konten hijab syar'i namun stylish melalui akun Instagramnya. Julia merupakan seorang mualaf dan berhasil menjadi seorang penghafal Al-Quran. Dia pun seorang istri dari pria asli Korea Selatan bernama Daehoon yang juga memutuskan masuk Islam saat menikah dengannya. Namun, ternyata jauh sebelum menjadi seorang muslimah taat, Julia Prastini mengaku sempat membenci azan. Hal ini diutarakannya dalam sesi wawancara. Melalui tayangan tersebut, awalnya Julia ditanya mengenai latar belakangnya yang merupakan seorang lulusan pondok pesantren. Julia pun menceritakan secara gamblang. Wanita keturunan Tionghoa itu menjalani pendidikan di pesantren tak lama setelah menjadi mualaf. Hal itu didasari oleh fakta bahwa ibunya, yang juga merupakan seorang mualaf, merasa belum cukup pantas untuk mengajarkan Islam kepada putri tercintanya. Namun dia ingin Julia bisa benar-benar paham Islam. Akhirnya berdasarkan saran seorang ustadz, Julia dimasukkan ke dalam sebuah pondok pesantren. Kala itu dia masih kelas 4 SD, mama saya bingung mau taruh anaknya di mana. Karena Julia belum pandai ilmu agama, akhirnya berdasarkan saran seorang ustadz, saat itu Julia dimasukkan ke pesantren. Julia Prastini sempat menolak. Namun demi menyenangkan hati ibundanya sebagai bentuk bakti, dia akhirnya menurut. Singkat cerita, wanita yang akrab disapa Juli itu malah keterusan di pesantren, karena sang ibunda selalu mampu membujuknya. Dari pesantren itulah Julia mendapatkan kemampuannya untuk menghafal Al-Quran. Lalu, ketika satu pertanyaan dilemparkan kepada Julia mengenai pandangannya terhadap Islam, saat dia masih belum menjadi seorang mualaf. Secara mengejutkan, Julia memberikan pengakuan bahwa dia tidak suka mendengar azan. Menurut Julia, ngapain orang-orang mau ibadah aja kok teriak-teriak, ungkapnya. Dulu saya berpikir kayak gitu, ucapnya jujur. Dia lantas membandingkan dengan agamanya terdahulu yakni Kristen. Tidak ada tradisi demikian. Julia menganggap bahwa hal itu mengganggu masyarakat, ucapnya.